Suatu cerita dalam film, apa itu film layar perak, film video, atau film sinetron, pada umumnya adalah cerita fiktif, bukan suatu kenyataan yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kajian sosioantropologis nilai-nilai hukum di sini bersifat hipotetis. Seandainya gambaran dalam film tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat Amerika Serikat, maka dapatlah dikemukakan suatu kajian sebagai berikut. Suryono Sukanto mengemukakan bahwa hukum sebagai norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Sacipto Raharjo menjelaskan bahwa antropologi hukum dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada ilmu hukum, khususnya ilmu hukum positif, dengan mendekatkan proses-proses formal serta teknik-teknik hukum kepada isinya yang bermakna. Antropologi hukum ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum, dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Crime of Violence. Setelah membaca sinopsis dan terutama setelah menonton film Silk Degrees, maka tak pelak lagi dikatakan bahwa film ini yang bertema kejahatan, kekerasan, atau crime of violence, karena di sini ditemui perbuatan-perbuatan pengeboman, beberapa pembunuhan, penganiayaan, tembakan senjata api, dan ledakan. Film-film jenis demikian amat digemari oleh masyarakat Amerika. Jika ditinjau soal kejahatan, kekerasan, atau crime of violence di Amerika Serikat, maka dapat dikatakan bahwa adanya hubungan yang erat antara banyaknya kejahatan kekerasan itu dengan American way of life. Orang-orang Amerika sudah terbiasa atau terkondisi untuk menerima kejahatan, kekerasan sebagai kejadian yang lumrah. Cerita-cerita tentang gangster dan Wild West sangat digemari dan dipuja oleh orang Amerika melalui film, televisi, dan pocketbook. Bagi orang Amerika, menganggap cerita-cerita itu adalah real. Puncak dari kejahatan kekerasan di Amerika Serikat yaitu terbunuhnya Presiden John F. Kennedy 1963 dan juga terbunuhnya
Senator Robert Kennedy 1968, yang kebetulan saat-saat kejadiannya kedua pembunuhan itu dapat disaksikan anak-anak melalui siaran televisi nasional yang memang menayangkan acara kedua Kennedy tersebut. Masyarakat Amerika gempar dan kemudian terbiasa. Bahkan pembunuhan kakak beradik Kennedy sampai sekarang ini menjadi bahan yang menarik industri film Amerika untuk membuat film. Beberapa sisi yang menarik dan film-film ini laku keras. Mazhab Italia. Setelah membaca sinopsis Slick Degree, tapi sebelum nonton filmnya, saya berasumsi kuat bahwa De Grillo adalah orang Negro atau keturunan Itali. Dua etnis yang sering dijadikan kambing hitam, yang benar-benar kambing hitam bagi masyarakat Amerika. Kerusuhan-kerusuhan dan kekerasan-kekerasan digambarkan memang akrab dengan orang-orang keturunan Negro dan Amerika Latin. Sedangkan untuk kejahatan terorganisir, mafia dan gangster digambarkan lebih akrab dengan orang-orang Amerika keturunan Italia. Kriminolog Bonger. Bagi masyarakat negara-negara Eropa, ada teori yang menjelaskan bahwa negara-negara Eropa Selatan yang beriklim panas, warga masyarakatnya lebih akrab dengan kejahatan, kekerasan jika dibandingkan masyarakat di negara Eropa Utara yang beriklim dingin. Jadi ada korelasi antara iklim dengan kejahatan tertentu. Dan Italia termasuk salah satu negara Eropa Selatan yang sangat terkenal karena mafia itu berasal dari masyarakat Italia. Begitu terkenalnya masyarakat Italia itu akrab dengan kejahatan-kejahatan kekerasan, sampai-sampai dunia kriminologi ada suatu teori tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan yang disebut mazhab Italia atau mazhab antropologi dengan tokohnya Lombroso. Menurut teori mazhab ini, bahwa penjahat umumnya dipandang dari sudut antropologi merupakan jenis manusia tersendiri atau genus Homo delinquens. Seperti halnya dengan Negro, dapat dikenal dari adanya stigmata lahir. Jadi terdapat suatu tipe penjahat yang dapat dikenal. Dari sudut antropologi, tengkoraknya misalnya, isilnya kurang, tulang dahi melengkung ke belakang, atau Van Vyen. Tulang dagu dan rahang relatif lebih besar dan suka tato. Gambaran tentang adanya
tipe penjahat menurut mazhab Itali atau mazhab antropologi dengan tepat sering digambarkan dalam film-film di mana para pembunuh sering digambarkan tokoh dengan dagu Frankenstein, tulang dagu dan rahang relatif besar, suka tato. Ingat tokoh-tokoh film Godfather dan James Bond. Kepribadian bangsa Indonesia. Dalam era globalisasi ini, di mana teknologi komunikasi lewat satelit telah memungkinkan tayangan televisi dipancarkan ke seluruh wilayah negara-negara di dunia. Dengan demikian, adanya penetrasi kebudayaan asing tidak terhindarkan lagi. Apakah itu budaya Wild West, budaya kungfu, ataupun budaya samurai. Khusus penetrasi kebudayaan asing lewat film-film, pengamat film mengharap perlu pembenahan Badan Sensor Film Indonesia. Menurut hemat saya, yang lebih penting lagi, setiap insan Indonesia di dalam dirinya masing-masing harus ada filter nasional yang dapat menangkal nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.